Selamat datang di channel BH Korslet. Dukung kami dengan komentar Anda, atau like aja dulu kan itu gratis. Thank you ya. Hehehe. Bab 144. Scott melirik WhatsApp, hanya untuk menerima pesan yang mengatakan, "Saya tidak peduli siapa Anda. Berhentilah mengatakan hal-hal aneh." Scott sedikit terkejut dan menatap asistennya dengan bingung. Nada bicara Nona Olsen agak aneh. "Saya tidak yakin dia akan memberi saya payungnya." Asisten itu menjawab, "Mungkin karena kalian berdua belum begitu akrab, bos. Anda bisa mengirim lebih banyak pesan kepada Nona Olsen, dan akan lebih baik jika kalian lebih akrab." Scott berpikir sejenak. Apa yang harus saya tulis? Asistennya menyarankan, Anda bisa berbicara tentang hal-hal sehari-hari, seperti apa yang terjadi di sekitar Anda atau bagaimana perasaan Anda terhadap berbagai hal. Scott tampak merenung. Mobil keluar dari garasi, dan Scott menoleh, tiba-tiba melihat tumpukan kotoran anjing di tanah. Ia sedikit mengernyit, mengeluarkan ponselnya, dan melanjutkan mengirim pesan kepada Keira. Louis meninggalkan Bentley itu untuk Keira, dan dia tidak ragu untuk masuk. Dalam perjalanan kembali ke rumah Horton, teleponnya bergetar lagi. Dia mengangkatnya dan terkejut menemukan pesan lain dari Scott di WhatsApp. "Saya baru saja melihat tumpukan kotoran anjing di garasi, benar-benar mengejutkan saya." Keira tercengang. Mulutnya berkedut, dan dia pikir pria ini pasti punya masalah serius. Sambil menyeringai, dia menjawab, "Saya sarankan Anda pergi dan menemui ahli saraf." Mobil itu segera kembali ke perumahan Horton. Pada sore hari, Melissa dan Isla membuat seluruh keluarga Horton sibuk. Nyonya Horton yang sudah tua berusia 86 tahun ini, dan dokter telah menyatakan bahwa ia hanya punya waktu beberapa bulan lagi. Semua orang tahu tidak akan ada ulang tahun seperti ini tahun depan, jadi mereka merayakannya dengan meriah. Bahkan dari halaman rumah Nyonya Horton tua, orang bisa mendengar keributan dari rumah utama. Hampir setiap orang dari 100 lebih orang di kediaman Horton sibuk beraktivitas. Menjelang malam berikutnya, mungkin setiap tokoh penting di Oceanion akan ada di sana. Banyak bahan yang perlu disiapkan, dan barang-barang yang tidak mudah rusak sudah diangkut dengan truk. Nyonya Horton tua meringis. Mereka membuat keributan besar soal jamuan makan. Akan lebih baik jika aku menunjukkan sedikit rasa hormat. Louis tidak akan terlalu mengkhawatirkanku. Keira hanya tertawa. Mungkin setiap orang menunjukkan rasa hormat dengan caranya sendiri. Nyonya Horton tua memegang tangannya. "Cucu menantu, tahukah kamu apa yang paling aku inginkan sebagai hadiah ulang tahunku?" Keira terdiam sejenak, lalu menjawab, "Katakan saja. Selama aku bisa melakukannya, aku janji akan memberikannya untukmu." Setelah itu, menyadari apa yang hendak dikatakan Nyonya Horton, Keira segera menyela. "Tapi itu tidak mungkin cicit. Dengan pemberitahuan hanya 2 hari, aku tidak bisa melahirkan satu untukmu." Nyonya Horton tertawa. "Tidak apa-apa jika tidak ada cicit. Kau tahu, aku hanya ingin kau tetap berada di sisi bocah nakal itu. Bisakah kau berjanji padaku bahwa jika aku pergi, kau tidak akan membiarkannya terlalu kesepian sendirian?" Keira tercengang. Selama waktunya bersama keluarga Horton, dia mulai memahami sesuatu. Tuan tua keluarga Horton bersikap acuh tak acuh terhadap Louis, mungkin karena perceraian ibu Louis beberapa tahun yang lalu membuatnya memandang Louis sebagai aib. Dia terutama bias terhadap cabang keluarga pertama, memperlakukan mereka seperti saudara dekat. Louis saat ini memegang 51% saham Horton Group karena ia memegang saham Nyonya Horton tua sebagai amanat. Jika sesuatu terjadi pada Nyonya Horton tua dan sahamnya diwariskan kepada anak-anak dan cucu-cucunya, saham Louis di Horton Group akan berkurang, dan cabang pertama akan mencari kesempatan untuk menyerang. Louis sangat menonjol, namun ia selalu dijauhi oleh ayah kandungnya, dimusuhi oleh kakak laki-lakinya, dan ditelantarkan oleh ibu kandungnya saat ia baru berusia 7 bulan. Di keluarga ini, selain neneknya, dia benar-benar tidak punya orang lain yang perlu dipedulikan. Keira tiba-tiba merasa kasihan padanya. Dia menatap Nyonya Horton tua. Mata wanita tua itu tampak jernih dan cerah saat itu. Wajahnya terukir tanda-tanda waktu, dan matanya dipenuhi kelembutan dan ketidakberdayaan. Seolah-olah dia mengatakan bahwa dia ingin menemani Louis selama beberapa tahun lagi, tetapi takdir tidak berpihak padanya. Keira merasakan sakit di hatinya dan mengangguk dengan penuh semangat. "Baiklah.
Nyonya Horton tua itu kemudian tersenyum. Aku senang. Bocah itu mengatakan kepadaku bahwa di perjamuan ini, identitas kalian akan dipublikasikan. Cucu perempuan menantuku, kau akhirnya akan berdiri dengan benar di sisinya. Aku ingin melihat siapa yang berani bergosip saat itu. Baru pada saat itulah Keira mengerti mengapa Isla mengatakan bahwa istri Louis akan hadir di perjamuan ulang tahun. Itu adalah sesuatu yang Louis dan Nyonya Horton tua umumkan kepada publik. Dia tidak bisa menahan rasa geli. Oke, tepat saat mereka selesai mengobrol, suara langkah kaki mendekat. Isla, memimpin sekelompok orang, berjalan masuk dengan gagah. Nenek buyut, Melissa memintaku untuk memilih gaun yang akan dikenakan hari itu. Bagaimana menurutmu? Nyonya Horton tua melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh. Apa yang aku kenakan tidak terlalu penting, yang penting cucu menantuku. Dia dengan riang menggandeng tangan Keira, dan bersama-sama mereka melihat-lihat beberapa gaun, akhirnya memilih gaun biru muda. Warna ini cocok dengan warna kulitmu. Orang lain tidak akan terlihat sebagus dirimu saat mengenakannya. Melihat antusiasmenya, Keira mengangguk. Oke, cahaya gelap berkedip di mata Isla saat dia memperhatikan mereka berdua. Namun, dia tidak berkata apa-apa dan memperhatikan mereka memilih gaun. Dia kemudian membawa orang-orang itu pergi. Di tengah-tengah cerita, Isla tiba-tiba berhenti. Ia menoleh untuk melihat gaun-gaun itu dan akhirnya memilih satu gaun yang gayanya mirip dengan gaun biru muda milik Keira. Sambil tersenyum manis, ia berkata, aku akan menyimpan gaun ini juga. Iya, manajer merek menanggapi dengan hormat. Pengasuh di samping Isla tidak dapat menahan diri untuk bertanya, Bu, mengapa menyimpan gaun ini? Apakah kamu berencana untuk memakainya sendiri? Isla menatapnya tajam. Bagaimana mungkin? Mengapa dia mengenakan gaun itu? Untuk bersaing dengan Keira demi mendapatkan perhatian. Pikiran itu baru saja terlintas di benaknya ketika Isla mengepalkan tangannya. Sejak kecil, dia tahu kecantikannya tak bisa menandingi Keira. Keira bertubuh tinggi dan sangat cantik sementara Isla, yang lebih menyerupai Taylor, tampak cantik jika berdandan, tetapi selain itu penampilannya cukup biasa-biasa saja. Itulah sebabnya, di keluarga Olsen, dia tidak pernah mengizinkan Keira mengenakan gaun cantik. Jadi mengapa dia kini membandingkan dirinya? Menyimpan gaun itu hanya untuk. Sudut mulut Isla terangkat. Bibiku sudah kembali dan akan pulang hari itu. Kurasa dia belum menyiapkan gaun apapun, jadi aku membantunya menyiapkannya. Apa cara paling sederhana untuk mengadu domba dua wanita? Tentu saja dengan bentrokan pakaian. Bibinya, istri Louis Horton yang legendaris tidak pernah menunjukkan wajahnya, dan dia pasti tidak ingin dibayangi oleh kekasih Louis, bukan? Saat itu, Isla tidak perlu memulai apapun. Bibinya akan menghadapi Keira secara langsung. Ekspresi kepuasan muncul di mata Isla. Dia segera kembali ke rumah utama. Sore harinya, saat Jake pulang kerja, ia mulai berganti pakaian dan menatapnya. Bagaimana persiapan untuk jamuan makannya? Isla tersenyum. Jangan khawatir, semuanya sudah siap. Reputasi Keira akan hancur, dan dia tidak akan bisa menyelamatkan mukanya. Jake mengangguk. Segera, 2 hari berlalu. Saatnya pesta ulang tahun Nyonya Horton tua akhirnya tiba. Bab 145. Keluarga Horton telah sibuk sejak pagi. Ketika Keira terbangun dan melangkah keluar, ia tiba-tiba melihat Louis tidak berangkat kerja lebih awal, melainkan sedang duduk di sofa ruang tamu. Dia meregangkan tubuhnya dengan lesu dan berjalan santai sambil mengangkat sebelah alisnya dan bertanya, apakah kamu tidak perlu pergi ke kantor hari ini? Dia baru saja bangun. Pipinya yang segar berseri-seri tanpa riasan apapun. Kulitnya putih bersih, dan bibirnya montok dan merah. Dengan pakaian santainya, dia adalah gambaran nyata dari kenyamanan yang santai. Louis menarik kembali pandangannya, melirik jam, dan berkata dengan acuh tak acuh, saya ada rapat jam 10. Ada yang harus diurus jam 3 sore, dan saya akan kembali saat makan malam. Keira mengangguk. Lalu kenapa kamu belum pergi? Louis berdeham dan berdiri. Nenek ingin kita mencoba pakaiannya pertama. Keira berkedip karena terkejut. Hah? Louis berjalan mendekat, perawakannya yang tinggi tampak jelas saat dia mendekat, dan dengan batuk ringan dia berkata, ikuti aku. Keira mengikutinya dari belakang, dan mereka sampai di ruang ganti, di mana ia langsung melihat gaun malam yang dipilihkan oleh Nyonya Horton untuknya. Di bawah cahaya, gaun itu berkilauan dengan benang emas, dan di bagian leher terdapat kalung batu permata.
Kombinasi itu sungguh mewah. Di samping gaun itu tergantung tuxedo hitam. Dasinya berwarna biru, dan kancing mansetnya serasi dengan perhiasan yang dikenakannya. Jelas sekali bahwa dasi itu dirancang untuk pasangan. Keira langsung mengerti mengapa Louis agak malu tadi. Dia menganggap Nyonya Horton tua itu sangat menggemaskan. Dia selalu memainkan trik kecil dalam situasi seperti ini. Keira tersenyum saat menatap Louis, sekilas ia melihat kegembiraan di wajahnya. Meski tanpa ekspresi, jelas terlihat bahwa suasana hatinya sedang baik. Keira melangkah maju untuk mengambil pakaian. Apakah masalahmu sudah beres? Louis berkedip, apa? Masalah mendesak melalui telepon. Louis sedikit mengernyit, dan melalui ekspresinya yang halus, Keira menyadari bahwa masalahnya mungkin masih ada. Dia hendak bertanya apakah Louis butuh bantuan ketika Louis tiba-tiba mendekat. Selangkah demi selangkah, dia mendekat, memaksa Keira mundur hingga dia terpojok di lemari. Namun, dia tidak menghentikan langkahnya. Sebaliknya, dia membungkuk perlahan ke arahnya. Mata Keira membelalak dan detak jantungnya semakin cepat. Pada saat berikutnya, dia berbisik di telinganya. Nona Olsen, bukankah seharusnya Anda mempertimbangkan apakah kedua potong pakaian ini serasi, daripada itu? Napasnya di leher wanita itu menggelitik, membuat kulitnya memerah tanpa sadar. Dia telah diejek. Keira berusaha keras menenangkan jantungnya yang berdebar kencang. Tepat saat Louis hendak mendongak, dia tiba-tiba tersenyum, meraih kerah bajunya, dan menariknya ke bawah, membuatnya membungkuk ke depan dan mencondongkan tubuhnya lebih dekat ke arahnya lagi. Keira juga mencondongkan tubuhnya ke telinganya. Kalau begitu, Tuan Horton, apakah menurut Anda ada yang tidak pantas dengan pakaian ini? Louis pun langsung digoda balik. Pandangannya terpaku pada bibir yang begitu dekat dengannya, sejenak linglung, lalu dia berkata, "Bagaimana saya bisa tahu tanpa mencobanya? Kalau begitu, mari kita mencobanya." Keira melepaskan kerahnya. Mereka berdua mundur selangkah, masing-masing mengembuskan napas sedikit lega, lalu mengambil pakaian mereka masing-masing dan memasuki ruang ganti yang berseberangan. Saat dia menutup pintu, Keira bersandar ke dinding, tangannya memegang jantungnya yang berdetak kencang, namun ada senyum di bibirnya. 2 menit kemudian, Keira telah berganti gaun dan berjalan keluar, perhatiannya langsung tertuju pada penampilan Louis. Ia selalu membawa dirinya dengan sangat serius, mengubah jas menjadi pakaian seragam, tapi sekarang, mengenakan tuxedo, sifatnya yang tinggi dan tampan langsung terpancar. Pada saat ini, ia tampak bagaikan seorang pria terhormat yang keluar dari potret kerajaan Eropa, memancarkan aura bangsawan. Saat Keira mengamatinya, Louis juga tengah memperhatikannya. Dia biasanya lebih menyukai pakaian yang nyaman dan jarang mengenakan gaun formal. Bahkan tanpa riasan, dia sudah memukau. Saat mereka saling menatap, suara Nyonya Horton terdengar. Fiona, lihat mereka. Mereka benar-benar pasangan yang serasi, pasangan yang sempurna. Anak-anak yang akan mereka lahirkan pasti cantik dan tampan. Dia mengintip diam-diam dari ambang pintu. Keira tidak tahu harus berkata apa. Louis juga sedikit tersipu, lalu ia melepas mantelnya dan memegangnya di tangannya. Aku akan ke kantor dulu untuk rapat. Keira berkata, oh, oke. Louis keluar. Istriku tersayang, sampai jumpa malam ini. Keira terdiam. Apa yang merasukinya hari ini? Dia sangat fasih berbicara. Dia terkekeh pelan dan bergumam pelan, sebagai jawaban. Hari segera malam. Para tamu mulai berdatangan satu demi satu, dengan mobil mewah yang perlahan melaju ke kawasan Horton. Kemegahan rumah keluarga Horton terlihat jelas dari area parkir yang luas. Petugas keamanan memberi petunjuk di pintu masuk, dan ada orang yang memberikan arahan di tempat parkir. Pembantu rumah tangga juga hadir untuk menyambut tamu di tempat parkir dan mengantar mereka ke aula utama. Ini adalah kunjungan ketiga Keira ke rumah utama istana keluarga Horton. Tergantung di ruang tamu berlangit-langit tinggi terdapat lampu kristal raksasa dan seluruh ruangan lebih besar dari lobi hotel. Di pojok ruangan tersedia sofa dan prasmanan, dan orang-orang berpakaian elegan berbaur. Cabang pertama keluarga menyambut tamu di pintu masuk, sementara Nyonya Horton tua duduk bersama Keira di tempat kehormatan. Setiap tamu harus menyapa Nyonya Horton. Melihat Keira agak tidak nyaman berada di sisinya, Nyonya Horton tua mengizinkannya berkeliaran dengan bebas dan tidak lagi membutuhkan pendampingannya. Keira kemudian melihat Nyonya Olsen dan yang lainnya masuk, jadi dia mengambil kesempatan untuk berdiri dan menyambut Nyonya Olsen.
Isla secara pribadi mengantar Nyonya Olsen dan Taylor masuk. Saat melihat Keira, dia menundukkan pandangannya sambil tersenyum. Keira, di mana Paman Lewis? Keira tidak ingin berurusan dengannya, tetapi di depan Nyonya Olsen, dia tetap menjawab. Dia pergi bekerja. Berita yang kudapatkan mengatakan sebaliknya. Isla tersenyum sambil berkata dengan santai, kudengar dari petugas keamanan bahwa Paman Lewis pergi menjemput bibiku, dan mereka akan segera tiba. Taylor langsung bertanya, Nyonya Horton sudah kembali. Iya, dia sudah kembali selama beberapa hari, tetapi karena dia tidak enak badan, dia tinggal di luar. Hari ini adalah hari istimewa nenek buyut, dia harus kembali. Mata Isla yang tersenyum menoleh ke arah Keira. Keira, menurutmu apakah kamu harus minta diri? Pernyataan ini membuat Taylor mengernyitkan dahinya, dan dia langsung memarahi Keira. Isla benar, kau harus menjauh untuk sementara waktu. Lagi pula, beberapa hari yang lalu, kau terlibat dalam skandal besar dengan Tuan Horton. Aku ayahmu. Kau harus mendengarkanku. Aku tidak akan pernah menyakitimu. Keira mengerutkan kening. Benarkah, ayahku? Bab 146. Suara Taylor tiba-tiba meninggi. Meskipun aku tidak pernah mengakuimu sebagai putriku, keluarga Olsen telah membesarkanmu. Apakah ini sikap yang kau gunakan saat berbicara kepadaku? Kata-katanya menarik perhatian orang-orang di sekitar mereka, yang kemudian menoleh ke arah mereka. Nyonya Olsen langsung mengerutkan kening dan berkata, ingat saja acaranya. Keira tidak ingin berdebat di sini, jadi dia hanya menundukkan pandangannya dan tetap diam. Taylor hanya mendengus dingin. Melihatnya saja membuatku kesal. Shirley, ayo kita ucapkan selamat ulang tahun pada Nyonya Horton. Namun, Nyonya Olsen mengerutkan kening. Dengan kesehatanku yang seperti ini, sebaiknya aku tidak pergi ke hadapan Nyonya Horton tua dan membawa kesialan. Kau pergi saja. Aku masih punya beberapa patah kata lagi untuk disampaikan kepada Keira. Taylor kemudian menatap Keira dengan waspada. Shirley sedang tidak sehat, jadi jangan katakan omong kosong di sini yang akan membuatnya kesal. Kau mengerti maksudku? Keira mengabaikannya. Taylor kehilangan minat dan, pada akhirnya, tetap pergi ke sisi Nyonya Horton tua bersama Isla. Melihat mereka akhirnya pergi dan Isla tidak menyadari apa yang terjadi di sana, Nyonya Olsen melangkah maju dan memegang tangan Keira. Keira, kamu, Nyonya, apakah kesehatanmu memburuk lagi? Keira memotong sebelum dia bisa selesai berbicara. Nyonya Olsen terkejut, lalu terbatuk pelan. Tidak apa-apa, hanya sedikit kambuh. Keira bingung. Kamu batuk lagi. Bukankah aku sudah memberimu obat batuk? Kamu belum meminumnya, atau sudah menghabiskannya? Setelah itu, dia menggelengkan kepalanya. Seharusnya tidak begitu. Botol yang kuberikan padamu berisi 100 pil, itu cukup untuk 3 bulan. Nyonya Olsen berkata sambil tersenyum, saya baik-baik saja, hanya saja saya banyak berpikir beberapa hari ini. Jangan bicarakan tentang saya, Keira, tentang hubunganmu dengan Tuan Horton, itu hanya rumor, bukan? Keira tahu Nyonya Olsen akan menanyakan pertanyaan ini. Karena tidak ingin membuat Nyonya Olsen khawatir, dia pun mulai berkata, sebenarnya, dia dan aku. Sebelum dia sempat menyelesaikan kalimatnya, sebuah suara bersemangat terdengar. Nona Olsen. Keira menoleh dan melihat Rebecca berjalan perlahan mendekat. Dia dulunya menggunakan kursi roda karena terlalu lemah, tetapi beberapa hari terakhir ini, kondisinya membaik, dan dia bisa berjalan sendiri. Hari ini, dia mengenakan gaun merah muda dan, saat menghampiri Keira, dengan penuh kasih sayang merangkulnya. Aku sangat merindukanmu. Dia terdengar sangat percaya diri. Tuan dan Nyonya Allen mengikutinya dengan pasrah. Tuan Allen datang sambil tertawa. Dia bisa sangat bergantung. Baru beberapa hari tidak bertemu dengan Nona Olsen, dan dia berbicara seperti ini. Nyonya Allen berpura-pura marah. Kamu tidak pernah sebergantung ini padaku atau ibumu. Jika orang-orang tidak tahu lebih jauh, mereka akan mengira Nona Olsen adalah saudara perempuanmu yang sebenarnya. Rebecca tersenyum nakal pada mereka dan terus menatap Keira, lalu berbisik, Nona Olsen, meskipun saya di rumah sakit, saya selalu mengikuti Anda. Saya dengar semua orang berbisik-bisik bahwa ada sesuatu yang tidak senonoh antara Anda dan Tuan Horton, tetapi itu jelas tidak benar, kan? Matanya yang jernih tidak lagi memperlihatkan bekas luka masa lalu dan penuh dengan kekhawatiran. Keira tersenyum. Iya, itu hanya rumor. Hubunganku dengan Tuan Horton. Sebelum dia selesai bicara, Rebecca menyela.
Hubunganmu dengannya pasti sama sekali tidak bersalah. Aku yakin itu. Aku pernah bertemu dengan Tuan Horton, dia sangat dingin. Bagaimana mungkin dia cukup baik untukmu? Kau tidak akan pernah tertarik padanya. Tapi ku dengar kau sudah menikah. Sayang sekali. Kalau tidak, aku akan mengenalkan saudaraku padamu. Sudah saatnya lelaki tua itu menikah. Bibir Keira berkedut saat dia kehilangan kata-kata. Mengapa begitu sulit mengungkapkan hubungannya dengan Louis? Sebelum dia sempat berbicara lagi, Nyonya Allen sudah marah. Bagaimana kamu bisa berbicara tentang saudaramu seperti itu? Itu hanya karena dia tidak ada di sini. Kalau tidak, mari kita lihat apakah kamu berani bersikap tidak sopan. Rebecca menjulurkan lidahnya dan berbisik kepada Keira, kakakku mendengar tentang ulang tahun Nyonya Horton yang ke-86 dan ingin datang karena keluarga kami sekarang bekerja sama dengan keluarga Horton. Namun, ayahku sedang mengerjakan beberapa foto, dan dia bilang foto itu akan diperbaiki dalam beberapa hari ke depan, jadi dia bersikeras agar kakakku menunggu sampai foto itu diperbaiki sebelum datang. Keira tertawa dan bertanya, memulihkan foto lama. Rebecca mengangguk. Ya, rupanya itu foto dari 20 atau 30 tahun yang lalu. Ayah, foto apa yang sedang ayah suruh adikku perbaiki itu? Tuan Allen tersenyum sambil menatap Keira dan Nyonya Olsen. Foto itu ada hubungannya dengan Nyonya Olsen. Dulu di Clans, saya bertemu dengan Lady South beberapa kali, dan kami pernah berfoto bersama. Mendengar ini, mata Nyonya Olsen berbinar, ibu saya. Setelah foto itu dikembalikan, Anda harus menunjukkannya kepada saya. Tuan Allen terkejut. Apakah kamu tidak punya foto Lady South di tempatmu? Nyonya Olsen menggelengkan kepalanya dan mendesah, sebelum saya datang ke Oceanion, tiba-tiba terjadi kebakaran di rumah yang membakar semua foto kami. Tatapannya sedikit bernostalgia, selama bertahun-tahun, kesehatanku memburuk, dan aku sering jatuh sakit. Sudah lebih dari 20 tahun berlalu, aku sudah lama lupa seperti apa rupa ibuku. Mendengar hal ini, Tuan Allen mendesah dan bertanya, saya mendengar tentang hal itu saat itu dan merasa sangat kasihan kepada Anda. Namun, bagaimana Lady South meninggal? Dia baru berusia 40-an, bukan? Di masa jayanya, saat itulah Keira menyadari Nyonya Olsen tidak berhubungan dengan Clans selama bertahun-tahun karena ibunya telah meninggal dunia. Dia menajamkan telinganya hanya untuk melihat Nyonya Olsen tersenyum lemah. Ibu meninggal karena kecelakaan. Dia tampaknya tidak ingin menjelaskan lebih lanjut. Mengetahui keengganan wanita itu, Tuan Allen segera berhenti mengorek-orek dan berkata, begitu foto itu diperbaiki, saya pasti akan menunjukkannya kepada Anda dan Nona Olsen. Nyonya Olsen berhenti sebentar, lalu mengangguk. Namun Keira agak bingung. Kenapa Pak Allen ingin menunjukkan foto itu padanya, dari semua hal. Tapi dia tidak bertanya lebih jauh karena dia memang sangat penasaran dengan orang seperti apa yang bisa melahirkan seseorang setinggi Nyonya Olsen. Dia bertanya-tanya orang seperti apa Lady South sebenarnya. Setelah topik itu selesai, Tuan dan Nyonya Allen melihat bahwa kerumunan di sekitar Nyonya Horton sudah bubar, jadi mereka berkata, Rebecca, ayo kita pergi dan menyapa wanita tua itu terlebih dahulu. Itu masalah etika. Meskipun Rebecca enggan meninggalkan Keira, dia tidak punya pilihan selain mengikuti Tuan dan Nyonya Allen. Saat keduanya berjalan pergi, orang-orang melewati Keira dan Nyonya Olsen, sambil berdiskusi di sepanjang jalan. Saya mendengar bahwa Tuan Horton akhirnya akan membawa keluar istrinya yang terlindungi dengan baik untuk dilihat semua orang hari ini. Saya benar-benar penasaran siapa Nyonya Horton. Kau sudah dengar, akhir-akhir ini, sepertinya Tuan Horton punya simpanan. Sepertinya ada foto-foto yang diambil, dan semua pelayan di rumah keluarga Horton tahu tentang itu. Nyonya Horton pasti sengaja kembali setelah mengetahuinya. Setelah mereka berdua pergi, Nyonya Olsen menatap Keira dengan cemas. Keira, aku merasa tidak enak badan. Bagaimana kalau kamu mengantarku pulang? Keira tidak dapat menahan tawa dan menangis di saat yang bersamaan. Dia tahu ini adalah alasan yang dibuat Nyonya Olsen untuk membantunya menghindari pertemuan ini. Sambil memegang lengan Nyonya Olsen, Keira berkata, Nyonya Olsen, izinkan saya mengajak Anda melihat sesuatu. Apa itu? Surat nikah saya. Bersambung ke bab selanjutnya.